Bulan Juni lalu adalah Pride Month, semacam selebrasi buat kaum pro LGBT yang dirayakan hampir di seluruh dunia. Kalau di Indonesia tidak ada perayaan ini, tapi ucapan dan dukungan diberikan oleh beberapa pihak yang support sama teman-teman dari kaum tersebut. Kalau zaman dulu masih pada takut untuk mengakui hal ini, tapi sekarang banyak negara mulai mensahkan adanya gender ketiga, jenis kelamin selain wanita dan pria, seperti di Bangladesh, Australia, India, Nepal, Jerman, dan beberapa negara lainnya. Bahkan di India sendiri, sudah legit mereka mengeluarkan sebuah kartu identitas dengan gender other lainnya. Di Bangladesh juga udah ada kartu serupa. Namun penindasan dan diskriminasi lokal terhadap transgender di Bangladesh angkanya masih cukup tinggi karena masih dianggap aib. Di Indonesia juga mulai banyak ya transgender. Salah satu yang sempat viral tahun 2012 di negara Belgia. Seorang wanita Indonesia yang awalnya bekerja di Belgia lalu menikah dengan duda anak dua. Kemudian ketahuan kalau si wanita ternyata seorang pria transgender, padahal nikahnya udah 19 tahun. Kok bisa sih? Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video terbaru tentang misteri, horor, konspirasi, dan juga kriminal, kamu jadi orang pertama yang tahu. Ini sebenarnya kisahnya heboh, namun pihak dari keluarga cowok benar-benar menyembunyikan identitasnya ya, karena ada anak-anak yang perlu dijaga privasinya. Semuanya berawal pada tahun 1993. Monica adalah transgender cantik yang usianya 29 tahun pada saat itu. Saya punya satu foto Monica karena yang lainnya dirahasiakan. Dia itu Asia banget, eksotik, kulitnya tanning, coklat-coklat gitu. Yang begini ini kan emang tipenya bule-bule ya. Mirip banget sama Novi Chardon yang berkulit hitam dan juga bibirnya tebal. Biasanya tipikal gini ngisi fantasinya para cowok-cowok bule. Apalagi yang udah bapak-bapak doyan banget sama yang eksotik kayak begini. Jadi si Monica ini awalnya diajak sama temennya ke Belgia buat kerja. Sebenarnya udah dijanjiin sih bakal diterima di suatu tempat gitu, bagian marketing, karena pendidikannya Monica cukup mumpuni. Dia pun katanya bikin dokumen baik visa dan pasportnya memang untuk bekerja. Pas sampai di Belgia dan nunggu panggilan kerja, perusahaan yang dituju belum buka lowongan, hingga akhirnya batal karena alasan yang tidak dijelaskan. Akhirnya Monica numpang beberapa bulan di kos temennya di kota Antwerp, Belgia, dan dapat pekerjaan di sebuah rumah pakaian. Jadi semacam butik tapi ada produksinya juga di situ. Nah, kerja di situ dia akhirnya kenalan sama abangnya bos dia. Nah, abangnya bos dia itu namanya adalah Jan. Si Jan ini sering banget bercanda-bercandain si Monica. Nah, Monica awalnya kan nggak tahu kalau Jan ini duda, jadi nyantai dan jual mahal karena mikirnya Jan masih punya istri, ada anaknya juga. Jadi dia hormatlah sama keluarga bosnya. Hingga pada suatu ketika, Jan curhat ke adiknya yang punya butik dan bilang bahwa dia suka sama Monica. Akhirnya adiknya itu cerita ke Monica bahwa Jan suka dan bilang Jan sudah cukup lama menduda. Hingga akhirnya pada suatu kesempatan Monica mau diajak kencan oleh Jan. Monica sih mikirnya nggak apa-apa lah, toh sama-sama jomblo. Beberapa bulan setelahnya, ternyata benih-benih cinta antara Jan dan Monica tumbuh. Dan salutnya, Jan tahu ada timur itu bahwa tidak ada seks sebelum menikah. Padahal jadi dia itu ngehormatin si Monica banget. Dan Monica ini memang cewek berkelas dan berpendidikan. Itu yang makin bikin Jan tambah cinta sama Monica. Hingga akhirnya mereka pacaran dan memutuskan untuk menikah. Namun tidak semudah itu, perbedaan kewarganegaraan dan beda agama agak nyangkut. Jadi Jan dan Monica sampai lelah banget katanya ngurus ke kantor imigrasi dan juga kantor sipil, sampai ke kantor kedutaan supaya bisa merubah status Monica jadi warga negara Belgia. Sebenarnya saya nggak ngerti proses dokumen beginian, tapi sebagian info yang saya dapat, pihak catatan sipil di Belgia mengatakan bisa kok nikah dulu dengan dokumen si Monica yang ada, sampai nanti jadi istri sah dan status ikut suami, maka KTP Belgia untuk Monica lebih mudah didapat. Tapi kendalanya ternyata tidak semudah itu. Sebenarnya ini yang mencurigakan, hingga akhirnya si Monica bolak-balik Antwerp, Jakarta untuk pengurusan. Belakangan diketahui di Indonesia, si Monica kesulitan mendapatkan perubahan status jenis kelamin menjadi wanita.
Hingga akhirnya kelar juga perjuangan panjang, berhasil dapat apa yang dimau berhubungan dengan dokumen. Menikahlah Jan dan Monica di ujung tahun 1993. Saat itu, Jan umurnya 45 tahun dengan status duda 2 anak, dan Monica umurnya 29 tahun. Setelah menikah, Jan nanya nih katanya ke Monica tentang prinsip pernikahan mereka. Selain Monica akan menjadi ibu buat 2 anak Jan dari pernikahan sebelumnya, apakah Monica mau nambah anak lagi? Pertanyaan ini malah ngasih angin segar ke Monica. Monica ngejawab, "Kedua anak kamu sudah saya anggap sebagai anak sendiri. Saya rasa punya 2 anak dan kita besarkan bersama-sama dengan baik sudah cukup. Tidak perlu nambah anak lagi," kata Monica gitu. Jan setuju dengan ide tidak nambah anak, hingga akhirnya beneran mereka hidup bahagia selama 19 tahun. Dikatakan Monica ini benar-benar mengasuh, mendidik, mengayom, dan juga mengurus segala keperluan anak-anaknya si Jan. Anak-anaknya juga sayang banget sama si Monica. Terus kamu mungkin sebagian nanya, emangnya si Jan nggak pernah berhubungan badan? Sampai 19 tahun nggak sadar istrinya cowok. Nah, disinilah letak kesempurnaan dokter-dokter bedah ternyata. Menurut Jan dan keluarganya, tubuh Monica itu cewek banget. Dia dikatakan punya payudara yang besar dan bagus. Seluruh tubuhnya mulus, bahkan tidak ada bulu sama sekali. Jakunnya nggak ada, atau nggak kelihatan, atau dioperasi juga, nggak ngerti deh. Dan yang pasti, si Monica ini sudah operasi kelamin. Jadi kelaminnya udah berubah. Jan mendefinisikannya sebagai ya kelamin wanita. Dan mereka bersetubuh layaknya pria dan wanita. Namun, Jan cuma bilang kalau bersetubuh, si Monica ini wajib pakai pelumas supaya tidak sakit atau luka. Katanya sih begitu. Namun, Jan mikir masuk akal. Karena ukurannya pria bule katanya lumayan besar. Termasuk ukurannya si Jan. Maaf ya, ini bukan porno. Hanya penjelasan mengapa kasus ini bisa berlanjut sampai 19 tahun lamanya. Karena kalian kan kepo, kok bisa nggak tahu? Di kamar emangnya nggak dicek? Penjelasannya kurang lebih yang tadi saya bilang. Nah, kamu yang pengen operasi bisa tuh nanya-nanya sama Monica, dokter yang bagus di mana. Jan juga bilang si Monica ini mengkonsumsi obat-obatan tiap minggu, yang kemudian diketahui obat hormon. Karena selama ini obat itu label dan juga kemasannya selalu dicopot sama Monica. Monica bilang itu obat khusus wanita, ataupun obat khusus supaya nggak bisa hamil, karena mereka kan nggak mau lagi punya anak. Ya Jan percaya aja lah, dan ianya tiap bulan ada aja pembalut dengan noda darah di tempat sampah di kamar mandi. Ya si Jan mikirnya istrinya lagi datang bulan, jadi memang mulus banget rencananya si Monica ini. Hingga pada tahun 2011 saat usia Monica 47 tahun, dia melamar kerja pada sebuah perusahaan, akhirnya diterima jadi staf dan kerja full time dari pagi sampai malam. Karena dia mikirnya, kedua anaknya udah dewasa, udah umur 25 tahunan, udah bisa urus diri sendiri. Namun disinilah kemudian semuanya mulai terbongkar. Setiap malam sepulang kerja, Monica sama teman-teman kerjanya sering banget ke klub malam, minum dan pesta-pesta. Anak-anaknya Jan punya temen yang sering ngelihat Monica pesta, ngasih tunjuk foto dan video Monica lagi dugem, bahkan bermesraan dengan pria lain. Pernah juga Jan nemuin chat dan email mesra di laptopnya Monica dari selingkuhannya. Bukan hanya itu, entah dari mana awalnya sampai ke telinga Jan dan putra tertua Jan bahwa Monica itu sebenarnya seorang pria. Mereka masih diem aja sampai benar ada saudara yang katanya tahu langsung dari teman dekat Monica semasa di Indonesia bahwa Monica adalah seorang pria. Hingga suatu malam, pada pertengahan tahun 2012, Jan ngamuk, melabrak Monica, apakah dia benar-benar seorang pria. Bahkan Monica itu dibanting katanya ke tembok dengan keras. Akhirnya, Monica ngaku bahwa dia memang terlahir sebagai pria, namun sekarang dia adalah sah seorang wanita, sejak jenis kelamin di KTP-nya sudah diubah menjadi perempuan. Langsung Jan ngamuk, mereka saling pukul dan tendang, namanya juga cowok sama cowok berantemnya tonjok-tonjokan, hingga akhirnya Monica nelpon polisi karena luka-luka yang dialaminya. Sejak itu, akhirnya mereka berpisah. Monica dicerai dan diusir. Jan merasa tertipu dan hatinya terluka. 19 tahun biduk rumah tangganya hancur dan dia hidup dalam kebohongan. Anak-anaknya juga menangis kecewa, padahal udah sayang banget. Hingga resmi berpisah pada akhir tahun 2012, dan Jan tidak mau menuntut Monica, karena memang 19 tahun itu, hidup Jan dan anak-anaknya bahagia bersama Monica. Dia urus anaknya dengan baik, terlepas Monica bohong tentang statusnya. Dan sejak Jan mempublikasikan masalah ini kepada media di Belgia, Monica pun menghilang tanpa jejak.
Bagaimana menurut kamu? Apa sih Monica salah jika dia ternyata selama ini tidak jujur tentang gendernya? Atau mikir sah aja? Toh, si Monica ini nggak pernah merugikan Jan dan anak-anaknya secara material. Misalnya cuma mau meraup harta Jan semata. Kamu komen di bawah. Kalau saya mikirnya Monica hanya mencari kebahagiaan dengan menikahi pria tulen dan membesarkan anak-anak yang mustahil bisa Monica lahirkan dari perutnya sendiri. Dia mungkin mikir tidak mungkin jadi wanita sempurna, tapi dia bisa menjalani kehidupan layaknya wanita sebenarnya. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Komen juga kritik dan saran beserta ide-ide untuk video selanjutnya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasi supaya lain kali kalau misalnya saya upload video terbaru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokos Tambunan, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Tetap berbuat baik, terima kasih.